Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Anggraini dari Tatris IPS 3, NIM akhir 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Indonesia di tengah pusaran risiko gagal bayar utang Amerika. Ada beberapa pakar ekonomi yang menjelaskan tentang ekonomi Indonesia di tengah pusaran risiko gagal bayar utang Amerika. Yang pertama ada Bapak Abdul Manaf Pulungan, yang kedua ada Bapak Tauhid Ahmad, yang ketiga ada Bapak Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Yang pertama dari Bapak Abdul Manaf yang menjelaskan tentang yang pertama faktor perkembangan ekonomi global. Tentang faktor perkembangan ekonomi global ada dua. Yang pertama geopolitik. Geopolitik yaitu masalah Ukraina dan Rusia dan ada pemanasan di UAS. Taiwan serta China, perkembangan ekonomi AS dari kebijakan moneter. Menaikkan suhu bunga acuan kesalahan sektor di perbankan. Dua, potensi gagal utang yang sebetulnya beberapa tahun lalu terjadi karena ada gejolak-gejolak Ukraina dan dampak maupun demokrasi makin mahalnya biaya hidup, inflasi yang terus meningkat. Semakin tinggi utang, belum mampu meningkatkan inflasi pada yang ada, relatif dan pendapatan. Yang kedua, dampak terhadap Indonesia, potensi kegagalan utang sifatnya temporer, tidak akan berdampak sangat jauh karena yang dituju dari sektor keuangan, yaitu ada beberapa yang dituju dari sektor keuangan. Yang pertama, AS perdagangan ekspor 90%, sedangkan impor 70,9%. Yang kedua, penurunan akan berdampak disebabkan oleh ketika ada penurunan Amerika Serikat akan ekspor Indonesia. Yang ketiga, sektor moneter mempengaruhi suku budaya karena terjadinya gejolak akan lemah dari nilai tukar. Yang keempat, sektor fiskal apabila ada gejolak terus menjadi akan berdampak pada timbul hasil. Ketika timbul hasil akan merugikan karena biasanya biaya atau administrasi dibayar pemerintah akan cenderung kepada uang inflasi. Dari Bapak Tauhid Ahmad, beliau menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi sektor yang terjadi. Yang terjadi Amerika menjadi efek bagi kita masih belum besar, tapi mulai dirasakan. Melihat profiling dari sektor-sektor industri kita, ekonomi kita kemarin sebesar 503%. Banyak ditunjang oleh sektor industri pertanian. Industri mulai meningkat, mulai 5%, malah semakin buruk itu yaitu pertanian. Kedua, bahwa sektor pertanian pertama tumbuh rendah 0,3%. Yang agak perlu dikhawatirkan sebenarnya adalah tanaman pangan. Semenjak kita pandemik, tapi justru tambah memburuk triliun 2022 minus orang karena faktor investasi berat anjlok. 5 industri terpuruk. Yang pertama, beberapa industri strategis dan berhasil ekspor menjadi penyebabnya. Yang kedua, faktor eksternal, menurun permintaan ekspor dan meski demikian terdapat kebijakan yang mendorong industri menjadi sunset industri. Ketiga, efek PPKM sudah jenuh. Yang pertama itu penghapusan PPKM berdampak terhadap angkatan khususnya rel das udara. Yang kedua, titik puncak efek KKN sebenarnya sudah dari tahun 2022. Yang ketiga, perlu penangkapan serius pada inflasi cukup tinggi. 4. Dampak resensi Amerika terhadap perdagangan Indonesia. Amerika tidak mau utang itu tidak dibayar. Kalau melihat kemungkinan Amerika akan melakukan pembayaran karena mereka tidak mau resensi sekarang tidak akan turun, utang Indonesia tambah meningkat. Dari Bapak Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Beliau menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi triwulan 2023 sisi pengeluaran. Yang pertama, pertumbuhan PDB TW 2021 sampai 2023. Pertumbuhan PDB TW 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan TW 2022 dari 5,02% menjadi 5,03%.
banyak jika dilihat pertumbuhan PDB-TW 2023 terhadap TW 2022 mengalami kontraksi min 0,92%. Yang kedua, pertumbuhan dan distribusi PDB-TW 2023 sisi pengeluaran. Pertumbuhan PDB-TW 2023 dari sisi pengeluaran di indikator yang paling tinggi tumbuh adalah ekspor barang dan jasa. Yang menjadi catatan adalah bahwa PMTB tumbuh paling rendah, padahal meliputi investasi TW 2023 sangat tinggi, yaitu Rp 328,9 tumbuh. Yang keempat, penerapan jumlah tenaga kerja TW 2023. Penerapan jumlah TW banyak diserap di sekitar pariwisata dan aktivitas jasa lainnya, mendorong basis konsumsi. Kelima, pertumbuhan PDB-TW 2021 sampai 2023 berbasis sisi pengeluaran konsumsi pemerintah. Pada periode yang sama mengalami kenaikan termasuk juga 4 kuartal terakhir. Sekian penjelasan dari saya tentang ekonomi Indonesia di tengah pusaran risiko gagal bayar utang Amerika. Terima kasih.